semua berkat. Kami melihat dan menikmati hari ini kami ada di sini karena Tuhan baik. Waktu dan tempat kami persilakan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Pokoknya kami ada di sini semua karena anugerah Tuhan. Ya, saudara, memang secara manusia nggak mungkin. Masa sih boleh masuk di Australia? Kamu bilang nggak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Okay? Mereka bilang, oh yang bisa masuk di Australia hanyalah warga Australia. Iya, lu warga Australia, gua warga kerajaan sorga. Mana lebih tinggi? Itu sebabnya saya ke Amerika. Saya suka bilang kepada teman-teman, jangan kamu bangga ketika kamu citizen Amerika, karena citizen Amerika tidak bisa menjamin engkau ke sorga, ya kan? Tapi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan melakukan setiap kebenaran firman, pasti surga menjadi bagian hidup saudara dan saya. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini saya akan khotbah singkat. Saya terbiasa Pak, khotbah di kantor cuma 1 jam, udah biasa. Yang ada pernah saya khotbah 10 menit. Ada seorang oma ulang tahun umur 92 tahun, karena dia sudah sangat tua, jadi dia sudah tidak bisa bergerak lama, jadi cuma bisa duduk 10 menit. Jadi Bu Talita boleh khotbah 10 menit? Gak apa-apa, 10 menit, yang penting amplopnya jangan dipotong. Haleluya. Mari kita buka firman Tuhan sebentar, saya akan nyanyi singkat saja. Matius 7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Matius 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Saya baca ayat yang ke-24, Bapak Ibu 25, dan ayat terakhir ayat 27. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Matius 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Saya mulai baca 24, Bapak Ibu 25. Demikian firman Tuhan, 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Silakan ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak runtuh sebab didirikan di atas batu. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ayat 27, saudara. 23. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Ada 2 tipe manusia yang diceritakan dalam firman Tuhan ini. Yang pertama adalah manusia yang bijaksana, dan yang kedua adalah manusia yang bodoh. Kalau saudara diberikan pilihan, saudara mau pilih yang mana? Orang yang bijak atau orang yang bodoh? Bijaksana. Sekalipun saudara dan saya bodoh, tapi kita tidak mau memilih yang namanya bodoh. Biar dia bodoh, dia bilang lu aja yang bodoh, gua mah enggak. Padahal dia bodoh, saudara. Jadi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, orang yang mendengar dan melakukannya, dikatakan di situ, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saudara, orang yang bijak adalah bukan sekedar saudara dengar firman atau tahu firman. Banyak orang mungkin tahu dari Kejadian sampai Wahyu, bukan sekedar Tuhan mau tahu, tapi Tuhan menginginkan supaya kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Di tengah situasi pandemi yang sedang terjadi, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi satu hal kita percaya, orang-orang yang melakukan firman pasti diberikan kekuatan oleh Tuhan. Amin. Dia mendirikan rumahnya di atas batu. Walau ada angin, ada badai, ya kan, rumahnya tetap kokoh. Orang yang gak punya Yesus, saudara, waktu ada masalah, waktu ada pergumulan, wajahnya, saudara, waduh, wajah pergumulan, ya kan? Tapi saya melihat di sini enggak, wajahnya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Wah, karena kelihatan muka-muka banyak uang. Saya dengar Australia ini luar biasa ya, tidak kerja dikasih uang. Wah, ya kan? Covid dapat uang. Aduh, di Indonesia ya itulah. Hanya Tuhan sajalah yang tahu, saudara. Itu sebabnya mari jadilah orang-orang yang bijaksana ya. Ada badai, dikatakan
ingat, banyak orang stres, depresi karena COVID yang terjadi. Ya, kalau orang yang suka di rumah aman, tapi kalau orang yang suka pergi ke mall, waduh, banyak stres. Orang kalau di Jakarta, waduh, pergi ke mall saudara, ya kan, pergi bawa matahari, pulang dengan bulan, ya kan, keluar mall udah gelap, lalu bilang, aduh kaki udah gelap ya, baru nyadar. Orang kalau ke gereja 1 jam rasanya lama banget, tapi kalau nyanyi, lebih baik 1 hari di pelataranmu. Waduh, kalau nyanyi hebat. Aduh, orang di luar sana ya, bahkan malaikat bilang kalau dia nyanyi, gua minder. Tapi kalau udah di luar gereja, setan yang minder. Setan bilang, gila, dia lebih setan dari gua. Itu sebabnya saudara, orang-orang yang melakukan firman saudara, walaupun ada pergumulan masalah, ingat saudara, Tuhan tidak pernah berjanji ikut Tuhan tidak ada masalah, ikut Tuhan tidak ada sakit penyakit, tapi Tuhan berjanji Dia akan menyembuhkan, Dia akan memberikan kita jalan keluar. Amin. Itulah pengharapan kita bersama dengan Tuhan ya. Kita bukan orang-orang dunia, karena kita warga kerajaan sorga. Amin. Ya, saya mau katakan saudara cari uang boleh, tapi jangan uang memperbudak hidup saudara. Ya, kalau nyanyi di gereja, persembahan kami, silakan bro, sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan sakit hati. Ngasihnya kecil, mintanya berkatnya besar. Wah saudara, ya kan, kalau pergi ke mall beli tas branded, waduh, luar biasa. Saya bilang, engkau berkualitas bukan karena tas brandedmu, engkau berkualitas bukan karena emas berlian yang kau pakai, tapi engkau berkualitas ketika firman ada dalam hidup kita. Amin. Amin. Orang yang memiliki firman saudara, ada masalah, ada pergumulan, beda saudara. Ci, muka lu kayaknya nggak ada pergumulan, dalam hati, lu nggak tahu aja, kalau nggak Tuhan ambruk gua. Itu sebabnya saudara. Yang kedua adalah orang yang bodoh. Orang yang bodoh yang cuma dengar firman tapi tidak melakukannya. Gua sih tahu firman, gua tahu, tapi gua nggak mampu. Memang secara manusia kita nggak mampu saudara. Siapa saudara dan saya? Pendeta saja berguguran. Pendeta juga manusia. Pendeta juga manusia, penuh dengan keterbatasan saudara. Tapi orang-orang yang memiliki firman saudara yang dikasih Tuhan, dia tetap berdiri kokoh, ya kan? Lalu nyanyi begini, ku tak akan menyerah. Terus, Pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. oke, udah cukup. Kalau nyanyi sih luar biasa ya. Tak akan menyerah. Waktu ada masalah nyanyinya begini, aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Setan bilang begini, amin. Setan itu suka menuding saudara, menuduh engkau gak mungkin mampu. Bilang sama setan, memang saya tidak mampu, tapi roh yang ada dalam diriku lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Amin. Itu sebabnya masalah pergumulan biasa. Kalau saudara udah capek dengan masalah, bilang, aduh Pastor Brad, gue udah capek masalah, kayaknya masalah 1 belum selesai, masalah kedua datang. Saya akan doakan saudara ke depan. Saudara yang gak mau masalah, saya doakan, Tuhan, umatmu sudah lelah dengan masalah dan pergumulan. Lalu Tuhan akan berkata, hari ini juga engkau bersama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi kalau saudara masih ada masalah pergumulan, itu berarti engkau masih hidup. Amin. Tuhan gak pernah janji ikut Tuhan gak ada masalah. Masalah akan datang bertubi-tubi, tapi lewat masalah dan pergumulan itu proses pembelajaran, supaya saudara dan saya serupa dan segambar dengan Tuhan. Amin. Kalau enggak, kita gak ada bedanya dengan orang dunia. Ada masalah loyo, punya uang tambah loyo, ya kan? Tahu saudara, waktu kita lahir ada surat yang namanya akte kelahiran, kertas. Sekolah, ijazah, kertas. Depositomu, kertas. Akte pernikahan, kertas. Terakhir, akte kematian, kertas.
Jadi apa sih yang kita mau sombongin? Saya khotbah di mana-mana, nggak ada yang kita sombongin, saudara. Ya, kita semua sama. Saudara mau naik mobil mewah, saudara, nanti yang mengantar engkau ke kuburan itu mobil ambulans. Nggak tahu di Australia kalau mati mobil jenazah yang mengantar, nggak ada mobil sendiri yang bawa. Mobil jenazah itu sewa apa punya sendiri? Sewa. Jadi sama orang kaya yang miskin sama di mata Tuhan. Ya, tapi yang membedakan, saudara, kita yang punya Tuhan, perjalanan hidup kita disertai oleh Tuhan. Amen. Sekalipun jatuh, bangun, tidak sampai tergeletak. Tapi jangan lagu kayak Oma Irama, jatuh bangun aku mengenalmu. Waduh, ya sampai Tuhan bilang, waduh, gua kenal lu cuma jatuh mulu kayaknya. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan, dia tetap kuat. Ya saudara, saudara menghadapi suami, menghadapi istri, itu waduh saudara yang dikasih Tuhan waktu pacaran mau babes. Udah nikah babi lu. Monyet lo gitu kan, tapi di sini enggak, ya kan? Kalau lagi berantem sayang, hatiku sakit sayang. Sakitnya di mana? Di sana sini. Orang yang memiliki firman, saudara, enggak ada alasan untuk sakit hati. Jangan menyimpan sampah dalam hidupmu. Amin. Keluar, saudara, keluar ya. Buang bersih supaya itu tidak menghalangi doamu naik kepada Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga, baca sama-sama, Rubuhlah dan hebatlah kerusakannya. ya, kalau orang yang bodoh yang cuma dengar firman dan tidak melakukan, dikatakan saudara waktu ada angin. Jadi begini, orang bijak, orang bodoh sama-sama ada angin, sama-sama ada badai, sama-sama ada banjir. Tapi yang membedakannya, orang yang punya firman tetap kokoh. Tapi orang yang tidak melakukan firman, cepat apa? Dikatakan rubuh. Lalu apa? Hebatlah kerusakannya. Ada banyak orang mukanya bagus, tapi rusak di dalam. Kemana-mana dia bikin perpecahan. Itu namanya hebat kerusakannya. Apalagi kalau dia udah mulai ngomong sendiri, ketawa sendiri. Ini saudara, itu hebat kerusakannya, saudara ya. Saudara bisa menipu manusia dengan wajahmu, dengan dandananmu, dengan penampilan luarmu. Tapi Tuhan menilik kedalaman hatimu. Makanya firman Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, wajahmu itu terpancar dari hatimu. Kalau hati kita memiliki firman, wah wajahnya juga kinclong. Ada uang gak ada uang, tetap enjoy. Amin. Saudara waktu lahir juga gak bawa uang kok. Emang ada waktu bayi bawa berapa dolar gitu? Gak ada. Ayub bilang, aku datang dengan telanjang, aku kembali juga dengan telanjang. Jadi kalau engkau punya kesempatan untuk cari Tuhan, cari Tuhan. Alkitab bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Kita enggak, cari tambahannya dulu, baru cari Tuhan. Capek loh. Cari banyak, keluarnya lebih banyak lagi. Tapi kalau cari Tuhan, saudara, waduh, kebajikan, kemurahan Allah akan mengikuti hidup kita seumur hidup kita. Nggak usah lelah-lelah. Kami ini keliling dunia bukan karena terlalu banyak uang. Kadang-kadang saya bilang sama anak saya, cek tiket, walaupun nggak ada duit, cek aja dulu. Mami perasaan cek-cek melulu. Saya bilang cek aja, cari yang paling murah, gua lapor sama Tuhan gua. Bapak, saya mau pergi. Karena firman Tuhan bilang begini, pergi, jadikan segala bangsa murid. Saya khotbah di kampung-kampung, saya bilang sama pendeta-pendeta, lu jangan cuma di kampung doang lu, beriman. Firman Tuhan bilang pergi, jadikan segala bangsa. Jangan sampai ditanya Tuhan, lu udah kemana aja? Pergi Tuhan kemana? Jakarta, Medan, Medan, Jakarta, Jakarta, Medan. Mana lagi? Toba, udah sampai mati. Gak kemana-mana. Saya bilang, saya pergi kemana-mana memang gak punya uang. Makanya saya bawa CD. Jadi kalau saudara nggak beli, kebangetan. Saya bilang saya bawa sini bukan buat cari uang, buat makan. Kita berdua makannya berapa sih? Udah nggak bisa makan banyak, iya kan? Udah makan banyak, nanti banyak penyakitnya. Jangan waktu makan saudara bilang darah Yesus menyucikan. Woi, pakai otak. Firman Tuhan bilang, berikanlah kami pada hari ini makanan yang sebanyaknya. Oh salah ya? Sebanyak-banyaknya atau cukup? Cukup.
Jangan udah tahu kok darah tinggi, kolesterol, darah Yesus. Ya nggak bisa itu mencobai Tuhan. Itu namanya orang bodoh, saudara. Makanya kan dikatakan kalau ada makanan lezat taruh apa? Pisau. Taruh pisau. Jadi kalau kita sebentar mau makan nih, taruh pisau dulu. Hati-hati loh. Kadang-kadang istri jadi satpam kan sama suaminya. Pak, gua mau makan, lu dikit-dikit plototin gua. Karena gua sayang sama lo. Kalau mau, mampus saja lu, biar gua kawin lagi. Ini yang bahaya, saudara. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Jadilah pelaku-pelaku firman, ya. Jangan cuma dengar firman. Ingat, saudara, kita hidup di dunia nggak lama. Firman Tuhan bilang 70, kalau kuat 80. Yang sudah umur 50 tolong angkat tangan. Ntar lagi, saudara. Tapi enggak juga, belum tentu yang muda, ya kan. Bisa juga yang muda lebih duluan pergi daripada yang tua, kan. Kadang-kadang orang suka bilang gini, kenapa ya kok yang tua dia kagak mati-mati? Lalu yang satu bilang, habis gimana mau mati? Jahat banget. Orang suka bilang begini, kenapa ya yang baik kok cepet mati, yang jahat kok lama mati? Kalau gitu jahat-jahat aja ya terus. Maksudnya Tuhan kasih dia kesempatan banyak untuk bertobat gitu loh. Iya kan? Jadi kalau hari ini engkau kuat, engkau sehat, bukan karena kita mampu. Asuransimu tidak bisa menjamin umurmu bisa panjang. Siapa yang bisa jamin? Uangmu, depositomu ke rumah sakit, perpanjang usiaku, tolong dokter. Dokter bilang, jangankan lu, gua aja nggak jelas umur gua sampai berapa. Artinya kita terbatas, saudara. Siapapun manusia terbatas, ya kan? Tapi kita percaya orang-orang yang memiliki firman, saudara. Janji firman Tuhan akan terus menyertai kita. Jangan takut. Amin. Alkitab bilang jangan takut. Ketika dokter bilang kau sakit, nggak bisa disembuhkan, itu kan kata lu, ya kan? Ada dokter ahli ginjal di Jakarta, saudara. Dia sengaja sekolah ambil spesialis ginjal karena dia kecewa mamanya meninggal sakit ginjal. Jadi dia sengaja ambil spesialis ginjal supaya dia bisa pelajari, ya. Tapi ternyata, saudara, akhir hidupnya dokter spesialis ginjal ini mati juga karena ginjal. Jadi, saudara, siapapun dia tidak bisa menjamin. Tapi orang-orang yang melakukan firman, saudara, waktu ada badai, ada pergumulan, tetap nyanyi. Ya kan, nyanyinya begini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Amin. Sudahkah kita hidup jadi berkat? Ingat, saudara, orang yang memiliki firman itu nggak kikir, nggak pelit, saudara. Ya kan? Jangankan harta saudara, hidup saudara itu bukan milik saudara, miliknya Tuhan. Jadi nggak bisa klaim diri saya, punya saya, milik saya. Bahkan anakmu, suamimu, istrimu, orang tuamu, itu milik Tuhan. Bahkan dirimu sendiri bukan milikmu sendiri. Itu sebabnya jangan mencintai diri. Saya seringkali nabung uang ya di bank, bukan untuk mau cari kaya, tapi setiap tabungan yang saya beri, saya bilang, Tuhan, tabungan ini saya nabung untuk saya pergi ke Sydney. Ya kan, Pastor Oga sampai capek dah. Saya tanya, Pastor, kapan gua ke sana? Habis gua gak kenal orang di sini. Ya, saudara, Alkitab bilang begini, kalau engkau pergi ke satu kota, maka orang itu menerima engkau, maka berkat akan mengalir kepada orang itu. Tapi barang siapa dia tidak menerima, kebaskan kakimu. Alkitab bilang di Amerika juga saya khotbah sama, lu nggak terima, nanti lu, gua lapor sama bos gua di atas ya. Gua datang bukan untuk jalan-jalan, saya pelayanan kemana-mana, itu nggak ada prioritas untuk jalan-jalan, nggak. Saya mau di rumah pun nggak ada masalah. Baru jalan-jalan tadi, itu pun karena menuju ke sini baru jalan-jalan. Itu pun dijemput. Kalau nggak dijemput, masa tega Pastor Greg suruh saya jalan kaki sampai sini.
Jadi saudara, Tuhan itu mengatur langkah kita. Makanya ada lagu berkata, coba nih deh, nih kalau pengkhotbahnya penyanyi begitu. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku Tuhan bimbing, katakan, ke tempat tidur, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang aman. Amin, haleluya. Hidup kita sebentar, Alkitab bilang hidup kita bagaikan rumput. Ya, dulu ibu-ibu waktu masih muda bilang gini sama anaknya, "Papa lu tuh terima gua, dapetin gua berkat. Gua dapat bapak lu musibah." Wah. Kok bisa bilang gitu, Mak? Karena gua di kampung bunga. Kata suaminya, "Iya lu bukan tai ayam lo." Jadi gak ada sesuatu yang kita bisa banggakan dalam dunia ini. Mungkin waktu engkau muda cantik, udah tua ya udahlah, kelihatan keriputnya di mana-mana, ya kan? Puji Tuhan, saya ini sudah punya 5 cucu. Tapi berasa ABG. Tahu nggak ABG? Angkatan babe gue. Jadi saudara, orang yang memiliki firman enjoy hidupnya ya. Mau ada uang nggak ada uang, kalau firman ada dalam kita. Firman Tuhan bilang gini, kalau firmanku tinggal di dalammu dan engkau tinggal dalam firmanku, minta apa saja. Jangan klaim janji Tuhan kalau engkau tidak melakukan firman. Lakukan firman, rajin cari Tuhan, memberi untuk pekerjaan Tuhan. Kalau kayak di restoran gini sewa nggak, Pastor? Sini. Enggak. Wah, puji Tuhan, saudara, puji Tuhan, ya kan? Ini mirip di Indonesia, ya. Di Indonesia tuh nggak bisa lihat ruko nganggur. Pasti ruko nganggur ada gereja. Kalau di Eropa banyak gereja tutup, saudara ya. Gereja bisa jadi masjid, gereja bisa jadi kantor pengacara, gereja bisa jadi kafe, walaupun di luarnya gereja. Eropa mengalami seperti itu. Padahal mereka lah yang membawa Injil ke Indonesia. Sekarang kami kembali ke Eropa untuk membakar api Injil yang sudah mulai padam, saudara. Dan saya percaya hari ini saya ada di sini untuk kembali mengobarkan api Injil tetap menyala. Amin. Orang dapat melihat Injil di dalam hidup saudara. Mungkin engkau punya mulut berat untuk bersaksi, tapi ketika engkau berjalan, orang bisa melihat ada Yesus dalam hidupmu. Ketika engkau melakukan pekerjaanmu, usahamu, mereka melihat ada Yesus dalam usahamu, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini membawa kita tetap semangat. Amin. Jangan loyo, jangan seperti orang yang tidak punya pengharapan. Hidupku yang sengsara, penuh dengan penderitaan. Waduh, saudara, nggak usah. Hidup ini memang banyak masalah, banyak pergumulan. Karena memang dunia ini gudangnya masalah. Disitulah kita diuji supaya kita terus berjuang. Alkitab bilang perjuangan kita, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penghulu-penghulu di udara. Ketika firman Tuhan ada dalam kita, maka kita yang akan mengalahkan penghulu-penghulu udara. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya akan tutup dengan satu pujian. Main di E. Oh, di A aja. Saya kira nggak tahu lagu Goodness of God, tahu? Iya, main di A. Ini lagu sangat populer ya di Amerika. Saya baru pulang karena saya mengunjungi 2 cucu saya yang lahir di sana. Ya, luar biasa, dan pujian ini sangat memberkati.